Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prabowo dengan nomor NIM 2205 1214 068. Pada kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer, tepatnya pada mata kuliah sistem operasi. Pengertian daripada memori komputer adalah salah satu komponen yang paling penting dalam sebuah sistem komputer. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga dengan baik. Memori juga merupakan perangkat penting dalam sistem berbasis mikroprosesor, mikrokontroller, dan PC. Istilah memori sendiri merujuk pada media atau tempat menyimpan data. Dengan kata lain, memori ini perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat dibaca atau diambil kembali saat dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan memori dilakukan dengan baik agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Nah, fungsi memori sendiri itu adalah yang pertama, menyimpan program dan data. Memori pada sistem operasi digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang dijalankan atau diproses oleh sistem. Nah, semua program dan data harus dimuat ke dalam memori sebelum dapat diakses dan dieksekusi. Yang kedua, menyediakan ruang kerja bagi aplikasi. Memori pada sistem operasi juga digunakan untuk menyediakan ruang kerja bagi aplikasi yang sedang berjalan. Nah, setiap aplikasi itu membutuhkan ruang memori yang cukup untuk dapat berjalan dengan baik. Jumlah memori yang dialokasikan untuk setiap aplikasi dapat disesuaikan. Yang ketiga, mengelola memori. Ini bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori. Hal ini meliputi alokasi dan dialokasi memori, serta pemetaan memori untuk program dan data. Sistem operasi juga harus mengatasi masalah fragmentasi memori dan konflik antara program. Yang keempat, menyediakan akses ke perangkat keras. Memori pada sistem operasi juga digunakan untuk menyediakan akses ke perangkat keras seperti hard disk, printer, operasi, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis memori itu ada beberapa jenis. Ini adalah memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengikat. Dalam hal ini, disimpan dalam memori utama, dapat berupa data atau program memori internal sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. RAM adalah jenis memori yang bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Namun saat digunakan, RAM ini menyimpan program dan data sementara digunakan oleh sistem, sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU-nya. Sementara itu, ROM adalah jenis memori yang bersifat non-volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan ketika PC atau laptop itu dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan program-program yang dibutuhkan oleh sistem saat melakukan booting atau startup. Memori internal sendiri merupakan komponen krusial dalam komputer karena ini dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Semakin besar kapasitas dan kecepatan memori internal yang digunakan, semakin cepat dan efisien kinerja sistem. Oleh karena itu, pemilihan dan pengelolaan memori internal harus dilakukan dengan baik untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Nah, ROM sendiri itu merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang. Memori ini jenis volatil, yang mana artinya data ini disimpan tidak akan hilang walaupun power supply dimatikan. Karena itu, memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer itu sudah disediakan oleh vendornya atau pabriknya ya, komputer yang berisi program atau data. Di dalam PC, ROM bisa disebut BIOS atau Basic Input Output System. Itu. Nah, jenis ROM juga ada jenisnya, yaitu pertama adalah PROM,
yaitu programmable read-only memory. Chip EEPROM adalah suatu chip yang kosong di mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Chip ROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device dalam produknya. Nah, itu gambarnya PROM ya, Programmable Read Only Memory. Yang jenis kedua adalah EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM mirip dengan PROM, tapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM digunakan untuk kontrol device seperti robot dan lain sebagainya. Gambarnya seperti itu, kecil juga. Ini dari Intel. Yang ketiga yaitu EEPROM, Electronic Erasable Program Read Only Memory. Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus. Mereka tidak perlu dicabut ataupun diubah. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, jenis yang kedua adalah RAM. RAM adalah RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang. Dengan kata yang atau berbeda-beda, jenis memori ini merupakan volatil ya. Artinya data yang tersimpan itu akan hilang jika power supply-nya mati. Nah, RAM sendiri terdapat beberapa jenis. Jenis pertama adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Adalah salah satu jenis memori yang umum digunakan dalam komputer dan elektronik digital lainnya. DRAM adalah volatil ya jenisnya, yang mana itu menyimpan data dalam bentuk sementara dan membutuhkan refresh secara periodik untuk mempertahankan isi datanya. DRAM bekerja dengan menyimpan data dalam bentuk muatan listrik pada kapasitor yang terdapat pada sirkuit memori. Kapasitor ini hanya dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu singkat sebelum muatan hilang. Oleh karena itu, DRAM membutuhkan refresh secara terus-menerus untuk menjaga muatan listrik pada kapasitor agar tidak hilang sehingga dia bisa mempertahankan isi datanya. Namun keuntungan utamanya dari DRAM itu adalah kapasitasnya yang besar dan biaya produksinya yang murah. DRAM dapat diatur kembali oleh controller memori yang memperbarui isinya dengan data baru. Namun kelemahan daripada DRAM adalah kecepatannya relatif lambat dibandingkan jenis memori yang lain seperti SRAM, SRAM atau Static Random Access Memory. Karena sifatnya volatil, DRAM umumnya digunakan untuk menyimpan data, sementara yang sedang diproses oleh CPU, DRAM banyak digunakan pada komputer, laptop, tablet, dan smartphone karena kapasitas yang besar dan dalam penggunaan dan efisien dalam penggunaan daya atau irit juga dalam penggunaan dayanya. Jenis yang kedua, tadi ini gambarnya daripada DRAM ya. Jenis yang kedua adalah EDRAM, Extended Data Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang dikembangkan dari DRAM pada tahun 1995. EDRAM memiliki kemampuan mengeluarkan data dengan lebih efisien daripada DRAM konvensional. EDRAM memiliki kemampuan untuk mengakses data lebih cepat dari DRAM konvensional dengan memungkinkan proses pengambilan data baru dimulai sebelum data sebelumnya selesai diproses. Teknologi ini memungkinkan pengambilan data berikutnya dimulai pada saat yang bersamaan dengan pemrosesan data sebelumnya yang mengurangi waktu penundaan dan meningkatkan efisiensi kinerja sistem secara menyeluruh. EDRAM juga memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan DRAM konvensional. Dengan kecepatan transfer datanya itu bisa mencapai 40 sampai 60 MHz. EDRAM
juga dapat dioperasikan pada sistem dengan bus data 64 bit yang memungkinkan proses transfer data yang lebih besar dan lebih cepat. Kelemahan daripada eDRAM adalah bahwa teknologi ini sudah usang ya, dan saat ini sudah jarang digunakan karena saat ini sudah banyak yang menggunakan memori lebih canggih, yaitu seperti SDRAM dan DDR SDRAM. Namun meskipun begitu tidak jarang digunakan, eDRAM tetap memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan memori komputer dan telah memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi kinerja sistem pada masanya. Gambarnya seperti yang saya sampaikan itu DRAM. Nah, jenis yang ketiga adalah SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang digunakan secara luas pada komputer desktop, laptop, dan server. SDRAM dikembangkan untuk mengatasi kelemahan DRAM konvensional yang lambat dan sulit dikonfigurasi. SDRAM beroperasi dengan sinkronisasi terhadap blok pada motherboard atau prosesor, sehingga proses baca dan tulis data pada SDRAM dilakukan secara efisien dan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan DRAM konvensional. Teknologi sinkronisasi ini memungkinkan SDRAM untuk mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dia bisa konsisten, kecepatannya tidak drop, sehingga mempercepat kinerja sistem secara keseluruhan. SDRAM juga memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan DRAM konvensional dengan kapasitas yang dimulai dari 64 MB hingga 1 GB bahkan lebih ya saat ini. Selain itu, SDRAM juga dapat diupgrade secara mudah dan fleksibel dengan memungkinkan penambahan modul SDRAM untuk meningkatkan kapasitas komputer. Keuntungannya adalah kemampuan memproses data menggunakan teknologi pipelining, di mana proses baca dan tulis data dilakukan secara paralel efisien. Selain itu, SDRAM juga lebih hemat energi dibandingkan DRAM konvensional. Nah, pada gambar sebelah kanan itu adalah SDRAM dari DDR1, 2, 3, di mana pada DDR1 itu dapat 184 pin, DDR2 240, DDR3 240. Namun saat ini sudah semakin berkembangnya zaman, SDRAM sudah ada pengembangan dari DDR. Nah, pada ini sudah mencapai generasi DDR yang kelima. Nah, DDR SDRAM ini memiliki kecepatan yang tinggi dengan menggunakan kecepatan SDRAM. DDR-RAM adalah jenis RAM yang menggunakan teknologi double clock cycle. DDR-RAM ini berbeda dengan SDRAM yang hanya single clock, sehingga dia mampu mentransfer datanya 2 kali lebih cepat. DDR-RAM 2 memiliki cyclock 2 kali lebih cepat dibandingkan DDR-RAM yang pertama. Bahwa cyclocknya rentang 100 hingga 266. DDR yang ketiga memiliki clock cycle yang tidak jauh berbeda dengan DDR2, yaitu 100 ms sampai 266. Bedanya terletak pada frekuensi transfernya yang lebih tinggi, yaitu mencapai 2133, yang mana DDR2 maksimalnya hanya sampai 1066. DDR4 adalah jenis memori komputer yang dirilis pada tahun 2014 dan menjadi penerus DDR3. DDR4 mempunyai kecepatan transfer data yang lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, serta memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan DDR3. DDR4 ini mencapai kecepatan clocknya itu sampai 3200 dan kapasitas pemodulnya hingga 64 GB. Selain itu, DDR4 juga mendukung teknologi ECC, Error Correcting Code, yang mana membantu untuk memperbaiki kesalahan dalam data. Nah, saat ini DDR5 yang terbaru memiliki kecepatan data yang lebih tinggi, kapasitas lebih besar dibandingkan DDR4. DDR5 memiliki kecepatan hingga 6400 dan kapasitas per modul hingga 128 GB. DDR5 juga menggunakan teknologi baru disebut One Day ECC yang memperbaiki kesalahan secara efisien dan mengurangi latensi saat transfer data.
Gambarnya ada di sebelah kanan ini jenis-jenis DRAM dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya adalah RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis memori komputer yang dikembangkan oleh Rambus INC pada tahun 1990. RDRAM dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan kecepatan output data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi memori lainnya pada saat itu ya. RDRAM menggunakan teknologi yang disebut Rambus Channel yang memungkinkan transfer datanya 1,6 Gbps dengan kecepatan bus 800 NIS. Teknologi ini bekerja dengan mengirim data melalui jalur bus yang lebih lebar dan mengurangi waktu penundaan dalam transfer data sehingga meningkatkan efisiensi kinerja sistem secara keseluruhan. Keunggulannya adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan latensi yang rendah, sehingga membuatnya ideal digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kinerja sistem yang tinggi, seperti komputer gaming atau pengolahan grafis yang besar dan cepat. Namun, RDRAM ini memiliki kelemahan, termasuk biaya yang tinggi dibandingkan teknologi memori lainnya, sulitnya melakukan upgrade, dan keterbatasan pada kapasitas memori maksimum. Selain itu, RDRAM tidak kompatibel dengan jenis memori lainnya, sehingga memerlukan penggunaan chipset khusus untuk dapat digunakan pada motherboard. Nah, itu yang merupakan jenis cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang terdapat di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan, sementara data yang digunakan adalah CPU dalam mengakses data dari memori utama. Cache memory ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat akses data GPU karena data yang sering digunakan dapat diambil dari cache memory yang lebih cepat daripada mengambil dari memori utama. Cache memory umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada memori utama, tetapi memiliki kecepatan akses yang lebih cepat. Ada dua cache memory, yaitu L1 dan L2. L1 itu terletak pada dekat GPU dan memiliki kapasitas yang lebih kecil, sedangkan L2 cache memiliki kapasitas yang lebih besar dan letaknya itu agak jauh dari GPU-nya. Nah, ini adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data atau program. Konsep dasar daripada memori eksternal adalah menyimpan data bersifat volatil, non volatil maksudnya, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal yaitu perangkat khas untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan juga untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi yang mana digunakan untuk penggunaan jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal yaitu tipe jenis multiple disk. Yang pertama, disk. Disk terdiri dari piringan logam atau kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap piringan memiliki kepala pembaca dan penulis yang dapat membaca dan menulis data pada permukaan piringan tersebut. Di sini digunakan untuk menyimpan file dokumen, foto, video, atau program aplikasi. Nah, data tersebut disimpan di dalam piringan hard disk dalam bentuk magnetik yang diatur atau organisasi oleh sistem file. Ukuran hard disk dapat bervariasi, itu bisa mulai dari 128 GB bisa mencapai 2 tera bahkan lebih. Keuntungannya daripada penggunaan hard disk ini adalah kapasitas penyimpanan yang besar dan kecepatan transfer yang relatif cepat. Disk memiliki harga yang terjangkau dan sangat mudah ditemukan di dalam pasaran, sehingga disk juga menjadi pilihan untuk menyimpan dan memuat program sistem operasi sehingga memungkinkan komputer untuk diboot atau dinyalakan. Namun, disk memiliki kelemahan. Disk rentan terhadap kerusakan karena terdiri dari komponen mekanis yang mengalami aus atau rusak akibat guncangan.
Selain itu, hard disk juga dapat menjadi lebih lambat karena penambahan data yang disimpan di dalamnya. Oleh karena itu, mengatasi tersebut banyak pengguna yang beralih ya untuk menggunakan perangkat penyimpanan data yang bersifat uh, penyimpanan data lain seperti SSD atau cloud storage. Kedua adalah flash disk atau flash drive. Adalah jenis penyimpanan media data digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file dan data perangkat komputer atau laptop. Bentuknya itu kecil sehingga ditemukan dalam di mana saja. Sering kita jumpai juga. Ya ini pada gambarnya di sebelah kanan. Nah, keuntungan daripada flash disk adalah portabilitas yang memudahkan pengguna untuk membawa data atau file yang penting digunakan secara rutin. Selain itu, flash disk juga relatif murah dan dapat ditemukan di pasaran. Flash disk juga tahan terhadap guncangan sehingga lebih awet daripada hard disk. Bentuknya juga kecil jadi bisa masuk saku juga. Tapi flash disk memiliki kelemahan seperti kapasitas penyimpanannya itu tidak sebesar hard disk. Flash disk juga rentan terhadap kerusakan yang tidak dirawat dengan baik, sehingga pengguna harus memastikan untuk selalu membackup datanya secara teratur. Selain itu, flash disk juga rentan terkena virus atau malware. Oleh karena itu, penting juga bagi pengguna flash disk itu untuk menjaga keamanan dan membackup datanya secara berkala. Ya, ada floppy disk. Floppy disk adalah media penyimpanan data yang digunakan pada masa lalu sebelum adanya penyimpanan data yang lebih canggih seperti hard disk atau flash disk. Ini digunakan pada tahun 70 hingga 80-an untuk menyimpan atau mentransfer berbagai jenis data. Floppy disk sendiri digunakan pada perangkat komputer atau laptop dilengkapi dengan floppy disk drive. Floppy disk drive adalah perangkat keras yang digunakan untuk menulis data. Kelemahannya, kapasitasnya itu terbatas, mudah rusak dan terkena debu, sehingga dapat merusak data tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, pengguna floppy disk ini harus memastikan dan menyimpan floppy untuk dengan baik dan menjaga kebersihannya. Ya, jenis kedua adalah CD-ROM, disk memory, ini seperti CD itu ya. Menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data digital. Awalnya CD-ROM ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan kapasitasnya itu 650 hingga 700 megabit. Ini bisa digunakan pada perangkat komputer maupun laptop dilengkapi dengan CD-ROM drive. Selain CD-ROM, terdapat pula jenis CD yang seperti CDR, Compact Disc Readable, dan RV, Disc Readable, dan memungkinkan pengguna merekam atau menulis data pada CD tersebut. Gambarnya ada di sebelah kanan. Adalah jenis RAID. RAID adalah organisasi disk yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi, ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas karena kerja paralel ini dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangatlah penting dalam model disk seperti ini. Untuk levelnya itu ada 0, 1, 4, 5, 6, 10. Untuk 0 itu keuntungannya adalah kinerja transfer data tinggi karena pengguna stripping dan tanpa adanya overheat akibat redundansi data. Kelemahannya keamanan data yang rendah. Jika salah satu disk juga kegagalan, maka seluruh datanya itu akan hilang. Gitu. Oleh karena itu, RAID level 0 tidak cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan redundansi data yang tinggi. Level 1, keuntungannya tingkat keamanan data yang tinggi karena redundansi data yang baik. Jika gagal masih bisa di backup oleh data yang lainnya. Kelemahannya adalah overheat yang lebih tinggi karena setiap data harus disalin ke setiap disk. Hal ini menyebabkan biaya yang lebih tinggi karena membutuhkan kapasitas disk yang lebih besar. Nah, itu level 4. 4 setiap blok data ini memiliki bit parity khusus yang disimpan pada disk parity. Bit parity digunakan untuk memastikan bahwa semua data pada disk yang berbeda dapat dipulihkan jika satu disk mengalami kerusakan. Ini digunakan pada aplikasi yang membutuhkan transfer data yang cepat seperti database atau server file. Nah, ini yang level 5, jenis yang kelima.
Keuntungannya itu kinerja transfer data yang tinggi karena penggunaan stripping serta kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada level 1. Selain itu, biaya implementasinya rendah karena membutuhkan minimal 3 disk. Namun kelemahannya kecepatan membaca data itu lebih lambat karena perhitungan kualitas yang dilakukan setiap operasi baca dan tulis. Selain itu juga 2 disk gagal dalam waktu yang bersamaan, maka data akan hilang digunakan untuk software atau aplikasi web yang membutuhkan kinerja transfer data yang tinggi dan kapasitas penyimpanan yang besar dengan biaya implementasi yang terjangkau. Kemudian yang di ke-6, keuntungannya kemampuan data yang tinggi dan kemampuan untuk menyimpan data sangat besar, namun kelemahannya adalah transfer data sedikit lebih lambat daripada web level 5 karena adanya perhitungan bit parity yang lebih kompleks. Selain itu, web level 6 juga membutuhkan minimal 4 disk untuk diimplementasikan. Web level 6 bisa digunakan pada server file yang besar dan besar data yang membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan yang sangat tinggi. Nah, 10 ini bukan berarti 10 ya, tapi kombinasi dari 1 dan 0. Keuntungan daripada level 1 level 10 ini adalah keamanan data yang sangat tinggi karena adanya mirror yang menyediakan salinan data yang identik pada setiap disk. Selain itu, level 1 kombinasi 1 dan 0 ini juga memberikan kinerja transfer data yang tinggi karena penggunaan stripping. Namun kelemahan daripada level 10 ini adalah biaya implementasinya yang cukup tinggi karena membutuhkan minimal 4 disk serta kapasitas penyimpanan yang lebih rendah daripada level lain karena setengah kapasitas digunakan untuk mirroring. Level 10 sering digunakan pada server database dan aplikasi bisnis yang membutuhkan kinerja transfer data tinggi dan keamanan data yang tinggi. Baik, itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang jenis-jenis memori komputer. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.